Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Julia Putra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka NIM 054637242. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Untuk soal nomor 1 itu, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIPO, yaitu last in first out, menggunakan minimal 8 data integer, dan tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIPO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Langsung saja kita buka. Berikut kode yang sudah saya buat untuk jawaban soal nomor 1. Mungkin bisa kita jalankan. Nah, berikut hasilnya. Di sini bisa kita melihat ada operasi push dan pop. Sebelum itu saya jelaskan stack adalah struktur data yang menggunakan metode LIPO, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Konsep ini mirip seperti tumpukan piring, di mana piring yang terakhir ditaruh di atas akan diambil terlebih dahulu. Nah, jadi push adalah proses push digunakan untuk menambahkan data ke bagian atas. Nah, berikut proses push. Jadi akan menambahkan data satu persatu yang sudah kita buat tadi dari 10 sampai dengan 80. Selanjutnya kita akan tampilkan isi stack sebelum pop. Berikut tampilannya. Setelah itu proses pop. Jadi di sini kita buat dua proses, yaitu yang pertama itu proses pop 1 dan yang kedua proses pop 2. Jadi proses pop itu digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data yang berada pada posisi paling atas stack. Maksudnya pop ini akan mengambil nilai yang paling atas. Di sini nilai yang paling atas itu yaitu yang pertama 80 dan yang kedua 70. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi proses pop ini untuk yang pertama nilainya 80 dan yang kedua 70. Nah, ini yang untuk pertama ini akan menampilkan isi stacknya, tapi nilai 80-nya sudah dihapus. Karena tadi kan proses pop itu mengambil data sekaligus menghapus data yang berada pada posisi paling atas. Soal yang kedua, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data Q dengan metode FIFO juga, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses NQ dan DQ serta isi Q sebelum dan sesudah proses DQ. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analis kompleksitas waktu operasinya. Baik, langsung saja kita buka. Nah, berikut jawaban soal nomor 2 sudah kita buat, langsung saja kita jalankan. Nah, berikut hasilnya. Sama saja seperti untuk soal stack tadi. Nah, jadi prosesnya Q adalah struktur data yang menggunakan metode FIFO juga, yaitu data yang pertama akan masuk menjadi data pertama yang keluar. Konsep ini mirip seperti antrian di kasir. Orang datang pertama akan dilayani yang pertama. Jadi proses ini yang pertama itu program akan memasukkan 8 data ini, akan masukkan satu persatu. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menampilkan isi Q sebelum DQ. Nah, berikut hasilnya, yaitu 10, 20 sampai dengan 80. Selanjutnya proses DQ. Jadi berikut prosesnya. Itu sama seperti pop tadi, cuman bedanya kalau ini dia mengambil nilai yang pertama. Kalau tadi dia akan yang pop tadi itu mengambil nilai yang terakhirnya. Mungkin dapat kita lihat di sini proses DQ-nya di sini juga kita buat 2. Jadi angka yang pertama itu bisa kita lihat di sini 10. Nah, jadi dia akan menghapus juga. Terus menampilkan isi Q-nya, yaitu 20, 30 sampai seterusnya.
Dan selanjutnya proses isi Q sesudah DQ. Nah, dia akan menampilkan sisa nilai yang sudah kita DQ kan tadi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3, buatlah proses Java yang mengurutkan minimal 5 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort itu. Langsung saja, berikut jawaban untuk soal nomor 3, langsung saja kita jalankan. Nah, jadi berikut hasilnya. Jadi quicksort itu adalah algoritma yang mengurutkan data dengan cara memilih satu nilai sebagai pivot lalu membagi data menjadi 2 bagian. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat, di sini ada data sebelum diurutkan itu masih berantakan, masih 45, 12, 78, 34 dan seterusnya. Jadi setelah kita menggunakan quicksort itu akan mengambil data yang paling kecil di awalnya. Nah, di sini hasilnya data sesudah diurutkan jadi 10, 12, 23, 34 sampai seterusnya. Nah, jadi mungkin cuma ini saja yang dapat saya jelaskan pada tugas 2 ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.